Rumah Sakit Jasa Kartini merupakan salah satu rumah sakit yang telah melakukan kerjasama dengan BPJS dalam memberikan pelayanan terbaiknya sejak tahun 2014 dan telah melayani lebih dari 430.000 peserta BPJS. Selama lebih dari 5 tahun, Rumah Sakit Jasa Kartini dan BPJS telah ikut serta mensukseskan program pemerintah dalam melayani pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Dalam rangka memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para peserta BPJS, RSJK telah melakukan berbagai perubahan menuju pelayanan yang lebih baik, mudah, dan memuaskan bagi para peserta BPJS dengan berbagai inovasi dan peningkatan mutu pelayanan. Salah satu bentuk inovasi dari RSJK dalam pelayanan registrasi bagi para peserta BPJS adalah dengan pelayanan pendaftaran secara online atau daring, baik dengan menggunakan aplikasi Android ataupun melalui website yang telah tersedia. Adapun cara menggunakan fasilitas tersebut bisa dilihat dari simulasi ini. Sedangkan bagi yang melakukan pendaftaran secara langsung atau onsite, peserta BPJS akan dimudahkan dengan pelayanan informasi yang jelas dan terarah, baik dari petugas RSJK ataupun dari signage yang terdapat di setiap ruangan pelayanan. Adapun alur pendaftaran secara langsung atau onsite sebagai berikut. Pelayanan di TPPRI atau tempat pendaftaran pasien rawat inap dimulai dengan pengisian beberapa form sebagai kelengkapan dokumen bagi peserta JKN sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Adapun form yang harus diisi adalah sebagai berikut. Sebelumnya, pasien yang masuk rawat inap melalui rawat jalan diarahkan untuk melakukan registrasi rawat inap dan melakukan pemesanan kamar ke admisi TPPRI atau tempat pendaftaran pasien rawat inap di lantai 1. Kini, pasien yang masuk rawat inap melalui rawat jalan dapat langsung melakukan registrasi rawat inap dan pemesanan kamar di loket pendaftaran rawat inap yang tersedia di setiap klinik rawat jalan, baik rawat jalan lantai 2 maupun rawat jalan lantai 5. Sehingga setelah selesai mendapatkan kamar, pasien akan diantarkan langsung oleh perawat ke ruang rawat inap. Khusus pasien dengan suspek COVID, keluarga dapat melakukan registrasi dan pemesanan kamar di loket pendaftaran rawat inap di area rawat jalan. Sedangkan pasien akan diantarkan oleh perawat ke ruang isolasi IGD sambil menunggu hasil pemeriksaan COVID keluar. Untuk pasien elektif, prosedur tidak ada perubahan dengan prosedur sebelumnya. Pasien dapat melakukan registrasi rawat inap di admisi TPPRI lantai 1 dan langsung diantar perawat ke ruang perawatan sesuai kamar yang dipesan. Bed management merupakan informasi ketersediaan ruangan rawat inap di Rumah Sakit Jasa Kartini. Semua ruangan rawat inap yang ada di Rumah Sakit Jasa Kartini terinformasikan secara real time dan sudah bridging ke aplikasi Rumah Sakit Online dan JKN Mobile yang bisa dilihat langsung oleh pasien atau keluarga pasien. Informasi ini tersedia di depan dan di dalam ruangan pendaftaran rawat inap. Sebelum dirubah layout, untuk pasien rawat inap yang masuk melalui IGD, pasien harus 2 kali melakukan pendaftaran di tempat yang berbeda. Setelah dirubah, pasien cukup daftar 1 kali di tempat yang sama. Saat ini, telah tersedia jalur khusus untuk pengambilan obat dari IGD ke farmasi.
yaitu apabila perawat IGD membutuhkan sediaan farmasi, baik obat ataupun alat kesehatan, perawat IGD langsung datang ke farmasi melalui jalur yang telah disediakan tersebut, tanpa ada kontak langsung dengan pasien atau keluarga pasien yang berada di ruang tunggu farmasi. Dan untuk alur triase, sekarang terdapat 2 bed yang diperuntukkan bagi triase khusus dengan suspek COVID dan triase standar untuk pasien non-suspek. Alur pasien IGD. Pasien datang ke IGD Rumah Sakit Jasa Kartini langsung ditriase oleh perawat dan keluarga diarahkan untuk mendaftarkan ke TPPGD atau tempat pendaftaran gawat darurat. Apabila saat dilakukan pemeriksaan ditemukan keluhan yang mengarah ke COVID-19, ditempatkan di triase khusus sampai diagnosa ditegakkan. Apabila terbukti COVID-19, pasien langsung ditempatkan di ruang isolasi COVID-19 IGD dan selanjutnya transfer ke ruang khusus COVID-19. Untuk pasien non-COVID-19, penempatan pasien sesuai dengan zona hasil triase. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga IGD dan dijelaskan rencana tindak lanjut. Dokter jaga IGD memberikan edukasi dan rencana tindakan yang akan dilakukan. Setelah dokter jaga menjelaskan kepada pasien atau keluarga dan mendapatkan persetujuan, petugas IGD membawa resep ke farmasi khusus IGD melalui jalur yang telah disediakan. Selanjutnya, apabila pasien rawat jalan, pasien diantarkan ke arah pintu keluar IGD melalui lobi utama. Untuk pasien yang dirujuk, petugas membawa dokumentasi rujukan dan pasien dibawa ke ambulans melalui pintu keluar IGD yang berada di area belakang melalui mako. Dalam pelayanan pasien rawat inap, sebelumnya saat ada pasien baru rawat inap peserta JKN, di bagian rekam medis pasien tidak memiliki tanda khusus yang memastikan pasien tidak ada biaya tambahan. Kini kami sudah melengkapinya dan telah dibuat standar bahwa setiap pasien yang baru masuk maupun pasien lama dipastikan tidak ada biaya tambahan. Standar kami dalam pelayanan pasien rawat inap yaitu menggunakan tanda stempel sebagai dasar pembeda dengan menggunakan stempel warna merah dan warna orange. Stempel warna merah dengan bertuliskan pasien baru sesuai dengan hak kelas tanpa iur bayar dan stempel warna orange dengan bertuliskan ruangan sesuai hak kelas belum tersedia tidak ada iur bayar. Selain ada cap SHK atau sesuai hak kelas dan cap titipan, rumah sakit memfasilitasi adanya sign system yang menempel dekat tempat tidur pasien yang bertuliskan pasien peserta JKN atau BPJS Kesehatan tidak ada biaya tambahan termasuk bagi pasien yang menempati ruangan di atas hak kelasnya pada saat kondisi ruangan sesuai hak kelasnya sedang penuh. Dalam perubahan di ruangan rawat inap, sebelumnya tidak tercantum ruangan kelas perawatan. Dan saat ini, Rumah Sakit Jasa Kartini sudah mencantumkan kelas perawatan pasien sesuai kelas perawatan. Berikutnya, pada setiap operasi perawat akan dilakukan doa bersama, diakhiri dengan yel-yel sebagai bentuk komitmen menjalankan tugas. Kami, perawat Rumah Sakit Jasa Kartini, siap melayani pasien dengan sepenuh hati. Dan khusus pasien JKN yang sesuai prosedur, dipastikan tidak ada biaya tambahan. Untuk pelayanan rawat jalan, alur yang dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan tanda-tanda vital oleh perawat, pemeriksaan dokter,
Dan pada peresepan obat telah mengalami perubahan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Saat ini, Rumah Sakit Jasa Kartini sudah menggunakan peresepan secara elektronik yang terhubung langsung ke bagian farmasi. Adapun untuk pasien rawat jalan dengan diagnosa kronis, dilakukan konsensus berdasarkan sistem apabila pasien memenuhi kriteria yang sudah ditentukan dalam sistem, maka disebut PRB atau pasien rujuk balik. Pasien tidak memenuhi kriteria konsensus, maka diberikan surat kontrol. Pelayanan farmasi di Rumah Sakit Jasa Kartini telah melakukan perubahan pelayanan secara elektronik, di mana resep diterima oleh instalasi farmasi melalui peresepan elektronik dan petugas farmasi mengklasifikasikan resep tersebut apakah termasuk resep obat kronis, non-kronis, atau resep untuk pasien rujuk balik. Berdasarkan panduan pelayanan instalasi farmasi untuk pasien jaminan kesehatan nasional Rumah Sakit Jasa Kartini, bahwa instalasi farmasi melayani resep, baik obat atau alat kesehatan sesuai dengan resep dari DPJP tanpa ada iur biaya. Setelah pemeriksaan di poliklinik selesai, pasien menunggu obat di ruang tunggu dan nomor antrian farmasi dapat dilihat di monitor atau layar yang ada di instalasi farmasi beserta estimasi waktu resep selesai dikerjakan. Untuk obat racikan membutuhkan waktu 60 menit dan non-racikan 30 menit. Alur pasien rawat jalan. Pasien datang ke Rumah Sakit Jasa Kartini dan dilakukan cek suhu tubuh dan diarahkan untuk mencuci tangan memakai hand sanitizer oleh petugas security di lobi depan. Untuk alur masuk pasien, terdapat sign system yang berada di lobi Rumah Sakit Jasa Kartini. Selanjutnya, pasien diarahkan ke pendaftaran poliklinik rawat jalan di lantai 2. Sebelumnya, untuk alur keluar masuk pasien rawat jalan tidak dipisah. Namun sekarang ada sekat dan sign system yang mengarahkan untuk kedatangan pasien masuk atau pasien yang keluar dari area Rumah Sakit Jasa Kartini. Untuk pasien yang akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium atau radiologi, sekarang tidak perlu membawa surat pengantar atau belangko dari dokter. Karena perawat kami akan melakukan input by system untuk pemeriksaan penunjang atau laboratorium yang akan dilakukan oleh pasien. Pasien cukup datang ke instalasi laboratorium atau instalasi radiologi untuk melakukan pemeriksaan penunjang yang diperintahkan oleh dokter yang sebelumnya sudah dilakukan penginputan by system oleh perawat. Selanjutnya, pasien akan ditanya oleh security klinik tujuan pasien dan mengarahkan ke lokasi pendaftaran klinik tersebut. Lantai 2 untuk area rawat jalan klinik kebidanan, klinik THT, klinik penyakit dalam, klinik syaraf, dan klinik umum. Lantai 3 untuk pasien hemodialisa. Lantai 4 untuk area klinik jantung, klinik ortopedi, klinik bedah syaraf, dan rehabilitasi medik. Lantai 5 untuk area klinik kesehatan anak, klinik urologi, klinik kulit dan kelamin, klinik mata, klinik penyakit dalam, klinik bedah umum, dan klinik onkologi. Salah satu terapi gagal ginjal selain hemodialisa dan transplantasi adalah CAPD. CAPD merupakan proses cuci darah yang dilakukan secara terus-menerus melalui membran peritoneum atau selaput rongga perut yang memiliki permukaan luas dan banyak jaringan pembuluh darah sebagai filter alami untuk menyaring zat sisa metabolisme dalam tubuh. CAPD merupakan terapi pengganti gagal ginjal yang relatif aman, praktis, dan sederhana, bisa dilakukan mandiri di rumah tanpa datang ke rumah sakit. CAPD diawali dengan memasukkan cairan dialisis ke dalam rongga perut melalui selang kateter yang telah ditanam dalam rongga perut. Sebelum melakukan penggantian cairan di rumah, pasien diberikan training terlebih dahulu oleh tim CAPD di ruang CAPD. Ruang CAPD terdiri dari 1.
Ruang dokter untuk konsultasi dan pemeriksaan pasien saat pasien divonis gagal ginjal. 2. Ruang edukasi untuk memberikan informasi terkait pelayanan CAPD. 3. Ruang training untuk melatih pasien sampai bisa mandiri dalam melakukan proses pergantian cairan selama di rumah sehingga terapi CAPD berjalan dengan maksimal. Dulu, kami tidak memiliki ruangan khusus untuk penanganan informasi dan keluhan. Namun kini, kami sudah melengkapinya beserta Standar Level Agreement atau SLA sebagai dasar dalam penanganan keluhan. Selain itu, kami menyediakan 3 loket terpisah sesuai klasifikasi pelayanan, meliputi obat dan penunjang, rawat jalan, dan rawat inap. Semua informasi dan keluhan akan kami input di Sistem Informasi dan Penanganan Pengaduan atau SIPP, termasuk juga input bayi lahir dan denda pelayanan peserta JKN. Melalui sistem ini, peserta tidak harus mengurus sendiri ke kantor BPJS. Cukup hanya melengkapi persyaratan, maka kami yang akan mengkoordinasikan dengan BPJS. Dalam hal penanganan keluhan yang tidak bisa diselesaikan di loket, untuk grade kuning dan merah, maka sesuai SPO, keluhan tersebut akan ditangani lebih lanjut di ruang PIC PIPP. Setelah keluhan diterima, maka kami akan mengkoordinasikan dengan bidang lain sesuai apa yang dikeluhkan. Peserta akan mendapatkan penyelesaian atas keluhan sesuai SLA yang berlaku. Untuk pasien rawat inap yang naik kelas atas permintaan sendiri, kami memiliki form checklist PIPP tentang scoring penjaminan pasien. Apabila skor penjamin pasien kurang dari 10, maka pasien diarahkan untuk tetap di ruang sesuai hak kelasnya dan tidak diperkenankan naik kelas. Namun, jika nilai skor lebih dari 10, maka pasien bisa menempati ruangan di atas hak kelasnya. Selain itu, kami permudah pula akses penyampaian keluhan dengan dipasangnya foto beserta kontak person masing-masing PIC PIPP, baik dari Rumah Sakit Jasa Kartini maupun dari BPJS Kesehatan yang sudah kami pasang di setiap sudut rumah sakit. Dalam upaya memberikan akses informasi dan kepastian bagi pasien JKN yang akan melakukan operasi di Rumah Sakit Jasa Kartini, kini telah tersedia jadwal operasi dalam bentuk display digital yang ditempatkan di area ruang tunggu kamar operasi. Selain itu, dapat juga diakses melalui aplikasi mobile JKN. Yang ditampilkan dalam jadwal operasi Rumah Sakit Jasa Kartini meliputi daftar rencana tindakan pasien per tanggal pelaksanaan tindakan, data kode booking, jenis penjaminan pasien, data asal klinik, rencana jenis tindakan, status pelaksanaan tindakan. Semua petugas kami sudah dibekali dengan pengetahuan tentang standar pelayanan prima. Dengan pedoman kami senyum, salam, sapa, sopan santun atau 5S, kami siap melayani semua pelanggan. Because we care. Berbagai pengembangan dan perbaikan pelayanan bagi peserta BPJS sedang dan akan terus dikembangkan guna memberikan servis excellent bagi semua peserta BPJS. Baik berupa penambahan berbagai sarana dan prasarana, perbaikan dan peningkatan sistem pelayanan dengan terus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Bahkan, dengan pengembangan bentuk kerjasama dengan pihak BPJS, bukan hanya dalam bidang pelayanan, tapi juga dalam bentuk riset dan penyempurnaan sistem guna ikut mengembangkan dan memajukan BPJS sebagai bentuk simbiosis mutualisme dalam kerjasama.